Selamat sore, Adrian. Udah denger suara Miss atau belum nih, Adrian? Gimana kabarnya? Baik-baik saja, Kak. Alhamdulillah, sehat ya. Ya, Oke, Adrian. Kita sambil menunggu yang lain join ya. Oke, ini di tempat Adrian ada acara-acara gitu nggak nih? Biasanya kalau pas lagi tahun baru Islam, oh ada iya, ya, tahun baru pengajian? Islam ya. Iya, Lupa, lupa besok, soal ini tahun baru Islam. hari Jumat, hari Jumat. Kan malam Jumat kan, biasanya ada pengajian gitu nggak atau doa bersama gitu. Gak ada pengajian sih ya Hmm. saya. Berarti ini cuman libur aja ya, karena libur sekolah ya, Hmm, bersamaan sama libur sekolah ya. iya. Oke, Adrian, thank you. Ini ada Edsel. Halo, Edsel. Selamat bergabung. Halo, Kak Edsel, gimana kabarnya? Sehat, Edsel? Sehat? Oke. Sehat, Kak. Mantap. Ya, thank you, Edsel. Nah, ini sudah ada Adrian dan Edsel. Miss, ini dulu ya. Remind dulu di grup teman-teman yang lain supaya segera join. Oh iya, apa internetnya kayak internet di aku kayak udah Heeh. buruk banget. Oh, Bulan oke. karena karena aku di laptop, jadi ini internetnya jadi agak susah tuh. Oke, oke, Adrian. Punya Adrian Jadi aku masih nggak ada bisa kendala nih. sama koneksinya ya? Iya, Sejak kapan tuh punya Adrian ada kendala sama koneksinya? iya. Oke. Ini suaranya Miss ada sedikit bising gitu nggak di tempat Adrian sama Edsel? Ada apanya? Ada suara bising gitu nggak? Background bising gitu nggak? Kebisingan di Enggak, belakang? Nggak ada ya? Aman ya enggak ada. suaranya Miss ya? Saya sebelah ini lagi pembangunan. Jadi, Oh, iya Miss untungnya pakai ini ya, pakai mikrofon sama headphone. Kalau misal nggak pakai ini pasti bakal masuk suaranya. hmm, Oke, aman ya, Adrian Edsel ya. Oke, ya. ini kita sambil menunggu yang lain join. Nah, ini Arwin, Izan sudah join ya. Halo Arwin, selamat sore. Assalamualaikum Kak Oksa. Waalaikumsalam. Arwin, selamat bergabung. Oke, Ya Kak, gimana kabarnya Arwin dan Izan? Halo Izan, selamat bergabung baik Izan. Kak. Baik, sehat ya Arwin, Izan? Sehat Kak, Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, thank you teman-teman. Arwin dan Izan, Miss kemarin Kak Ulfa udah kasih info ke tutor yang mengajar lessonnya teman-teman yang kemarin tertinggal ya untuk Arwin dan Izan. Nanti Kak Ulfa akan kirimkan link Zoom untuk extra class, untuk substitution class ya, untuk Arwin dan juga Izan. Karena minggu lalu sepertinya ada kendala ya Arwin dan Izan ya. Iya Kak. Iya, Hari Sabtu ya katanya. iya betul hari Sabtu. Nanti Arwin hari Sabtu ada kelas pengganti nanti sambil saya kirimkan ya untuk Arwin dan juga Izan. Oke, thank you Itu Arwin Izan. sama guru lain atau siapa Kak? Beda Sama, ya gurunya? iya tutornya kalau kalau saya cek itu namanya Kak Lukman Hakim kayaknya nih. Iya, sebenarnya Kak Brian, Berarti tapi karena Kak Brian saya lagi sendiri cuti. ya. Mm-mm. Saya sendirian berarti besok Sabtu. Sama Izan, Arwin sama Izan nanti Oh iya banyak Kak. di kelasnya, di kelas itu ada sekitar 7 atau 8 student gitu. Karena ini substitution Iya Kak. kelas ya. Oke, mantap Arwin. Ada yang mau ditanyain dari Arwin dan Izan? Boleh dinyalakan dulu videonya teman-teman ya. Nah ini sudah ada Abbas yang bergabung. Halo Abbas, selamat bergabung. Halo Abbas, gimana kabarnya? Gitu. Baik Kak, oke, thank you Abbas. Nah, Eh, ini dia. Abbas sudah mendengar suaranya Kak saya. Mantap, teman-teman. Sambil menunggu yang lain join, kita buka dulu ya, teman-teman ya. Misalkan share screen. Ya, hari ini kita akan
belajar materi baru ya. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana dasar-dasar pemrosesan gambar nih. Jadi nanti kalau teman-teman pernah menggunakan aplikasi editor foto ya, foto editor, nah kita akan belajar bagaimana cara kita mengedit foto seperti itu. Tapi kita masih di basic-basic dulu. Jadi nanti untuk kedepannya, minggu depannya lagi kita akan membuat aplikasinya gitu. Jadi hari ini kita latihan dulu untuk dasar-dasar pemrogramannya. Oke, ini sepertinya ada Denis. Halo Denis, selamat sore Denis. Selamat bergabung Denis. Sore Denis, Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, mantap Denis. Suaranya Kak Usa udah jelas belum di tempat Denis? Sudah Kak. Udah ya. Oke, sip teman-teman. Sebelumnya Kak Oksa akan share screen dulu. Kita main Kahoot dulu ya teman-teman ya untuk mengawali sore hari ini. Oke, kita hari ini mau main kuis apa nih? Ada yang punya ide teman-teman? Kalau belum punya ide nanti Kak Oksa bantu carikan temanya kuis pengetahuan umum ya. Ini supaya Ada teman-teman ada nggak menambah. ada Oke, nggak kuis buat bahasa buat belajar bahasa? belajar bahasa. Bahasa apa? Inggris? Atau Aku sih bahasa pengen belajar lainnya? bahasa Jepang sih. Belajar bahasa apa, Adrian? Jepang sih. Jepang. Jepang. Oke. Sepertinya ada, tapi karena kita belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali di sini ya. Mungkin ada yang udah pernah, kayak Adrian yang tertarik. Nah, sepertinya ada sih Adrian. Kalau di Sa- Kahoot itu ada banyak sekali pilihan kuisnya ya. Misalnya kita cari bahasa Jepang, gitu pasti ada. Bahkan dari segala bahasa ada di sini. Jadi kuis-kuisnya itu bisa pakai bahasa yang kita pilih gitu juga ada tuh. Kalau kita pakai kuis. Bahasa Jawa ada ya. Iya, ada juga Arwin, bahasa Jawa. Oke, kita pilih dulu kuis pengetahuan umumnya berkaitan sama apa nih teman-teman? Pilih yang mana? Ada yang punya ide? Mau Aku aku mengusulkan? coding dulu. Oke, Adrian. Nah, ini banyak sekali. Kita coba lihat ini ya teman-teman ya. Cek dulu. Soalnya sesuai nggak nih? Nah, ini aja deh. Yang mudah-mudah aja ya. Oke, teman-teman. Kita buatkan pin gamenya dulu. Paksa saya izin tidak ikut kuis ya mau benerin di Kenapa, Algo Arwin? Python dulu ini. Oh, algo Pythonnya kenapa, Ini Arwin? codingannya belum tak salin, belum tak salin. Oh, yang Yang kemarin belum kemarin tuh disalin. Oke, ya, Arwin. ya tapi Kita udah tunggu pin gamenya udah ya. tak coba tapi belum. Oh ya, yang mana itu Soalnya punya kalau Arwin? disalin tospetku yang Hmm? dua minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Oh ya, yang waktu itu Ya, pernah Kak Usa share linknya itu ya. Yang iya waktu kan itu di grup, mau tapi tak udah bisa. salin tapi Heeh. Udah bisa belum, ini mau Arwin? tak salin tapi udah tapi sempat tahap ini kehapus otomatis lupa tak submit. Oke, oke. Ya, boleh, Arwin. Jangan lupa di save, di Kan kalau di submit itu. Mm-mm. Kalau ya nggak di submit, kalau biasanya kadang disalin kehapus, Arwin. Ya, jangan lupa di submit dulu. iya, Oke, nah ini teman-teman, kita masukkan iya. pin gamenya soalnya ya. Mm-mm, Arwin, enam empat soalnya dua. kalau disalin tospetku kayak rusak. Oke, oke. Iya, Arwin. Boleh dilanjutkan ya. Oh, ini ada Jeremy nih. Halo, selamat sore Jeremy. Selamat bergabung. Kemudian ada Ken. Halo Sore, Miss. Ken, gimana kabarnya Jeremy dan Ken? Baik saja, Miss. Baik saja, Miss. Oke, Baik, mantap. Miss. Sehat ya, Jeremy dan Ken? Oke, thank you. Sehat, Miss. Sehat ya, mantap. Jeremy dan Ken sudah bergabung. Yuk, kita masuk ke Kahoot dulu, teman-teman ya. Kita masuk ke Kahoot. Di sini sudah ada Jeremy, Ken, Dennis, Izan, Abbas, Edsel. Oke,
Kita tunggu. Adrian, apakah bisa bergabung? Adrian, karena tadi ada kendala internet. Coba kita lihat dulu. Sepertinya ada chat dari Adrian ini. Oke, Miss, kalau mau belajar bahasa lain, utama untuk belajar percakapan dulu ya. Gak bisa gabung. Oke, ya, karena tadi ada kendala ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai pengetahuan umum ya, kuisnya. Tiga, dua, satu. Mulai. Internet lag, Iya, it's okay, nggak apa-apa, no problem. internet lag. Adrian. Ya, siapakah Presiden RI yang pertama, teman-teman? Nah, ini pasti teman-teman tahu ya. Aku buruk sama sejarah. Waduh. Oke. Ir Soekarno, betul. Lanjut lagi, berikutnya. Nah, ini masih nge-lag dikit. Oke, sudah bisa. Lanjut. Papan skornya Edsel di urutan pertama. Oke, lanjut lagi teman-teman, semangat. Berikutnya, lambang sila yang ketiga, teman-teman. Lambang sila yang ketiga, banteng, rantai, pohon beringin, atau bintang nih. Oke, jawabannya adalah pohon beringin. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, next ya. Waktunya sangat cepat ya, teman-teman ya. Ini seperti kuis cerdas cermat itu. 100 dibagi 4 dikali dengan 5 ditambah 30 dibagi 12. Kalau ada seperti ini, yang dikerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu ya, baru penjumlahannya dan pengurangannya. Oke, jawabannya adalah 5 ternyata. It's okay. Ya, lanjut lagi. Berikutnya, apakah nama ibu kota negara Korea Selatan? Nih yang tahu yang suka nonton drakor. Seoul, oke. Lanjut lagi. Berikutnya, kita lihat next quiz. Berapakah letak astronomi negara Indonesia? Nah, ini ada di IPS ya. Sepertinya ada di IPS waktu itu. Geografi. Oke, lintang utara, lintang selatan. Ya, oke jawabannya yang merah nih, teman-teman. Oke, siapa yang jawab benar jawabannya? Ternyata Abbas. Mantap, Abbas. Lanjut lagi. Next quiz. Tahun berapakah Al-Mizan pertama kali didirikan? Ini ada yang tahu nggak nih, teman-teman? Jawabannya adalah 1993. Ada dua student yang benar ya. Oke, Izan, mantap. Abbas. Lanjut lagi. Next. Apakah arti dari Al-Falak? Ini apa ya? Oh, iya. Oke, teman-teman. Ternyata waktu subuh. Oke, teman-teman. Sepertinya sudah cukup ya. Ini saja untuk kuisnya. Karena hari ini kita masih banyak sekali materinya. Oke, juara pertama ada Abbas. Juara kedua ada Edsel. Juara ketiga ada Izan. Juara keempat ada Jeremy. Dan juara kelima ada Denis. Oke, thank you teman-teman untuk kuisnya. Ini Miss tutup dulu ya. Kita akan melanjutkan materi hari ini. Nah, ini dia. Oke, sudah lihat share screen PPT-nya ya. Jadi di sini hari ini akan membahas tentang dasar-dasar pemrosesan gambar, teman-teman ya. Jadi pemrosesan gambar ini adalah basic dari aplikasi project yang akan teman-teman buat di minggu depan. Nah, sebelumnya kita beralih ke slide keempat terlebih dahulu. Nah, ini misalkan tunjukkan tampilan dari aplikasi yang akan nantinya teman-teman buat. Nah, yang terdiri dari beberapa widget ya, terutama ada tombol atau kita sebut dengan push button biasanya. Kemudian ada
tombol, lalu ada list ya. Ada list yang kita gunakan di sini untuk menampilkan apa nih, teman-teman? List di sebelah kiri. Ada yang tahu? List di sini gunanya untuk menampilkan apa itu? Kalau kita perhatikan ada field ya, field PNG, kemudian village PNG, break PNG, kemudian trees PNG. Nah, itu dia. Jadi ini adalah sebuah contoh file ketika teman-teman ingin upload sebuah file pada folder komputer teman-teman ya. Kita bisa tampilkan di sini. Jadi ini adalah list untuk folder-foldernya. Kemudian di bagian tengah itu ada pratinjau gambar teman-teman ya. Jadi ada pratinjau gambar yang nantinya akan ditampilkan ya. Ketika teman-teman ingin mengedit foto tersebut, maka kita bisa klik beberapa tombol yang kita siapkan di bagian bawah ini, teman-teman ya. Jadi nanti ada tombol left, right, mirror, sharpness ya, kemudian B and W. Nah, ini masing-masing tombol tersebut ini memiliki fungsinya ya. Untuk left gunanya untuk apa nih, teman-teman? Left, siapa yang tahu? Left dan right. Nanti fotonya akan miring ke arah kanan atau ke kiri gitu ya teman-teman ya. Jadi memutar ya, memutar ke kanan ataupun memutar ke kiri ya, right dan left. Lalu untuk mirror ini supaya gambarnya bisa terbalik gitu ya teman-teman ya, mirror. Nah, berkebalikan gitu. Seperti pada kaca ketika teman-teman mengaca, nah itu kan gambarnya wajah kita berkebalikan ya dengan yang sebenarnya. Ini yang disebut dengan mirroring. Kemudian ada sharpness, ini untuk mengatur eh, ketajaman ya, tingkat ketajaman sebuah foto. Lalu ada BNW, ini yang digunakan untuk mengatur supaya fotonya bisa menggunakan filter background, filter hitam dan putih itu ya, black and white. BNW itu black and white. Oke. Nah, ini sedikit gambaran dari aplikasi yang nantinya akan teman-teman buat gitu. Miss, maksud ketajaman dari foto itu apa? Oke, Ken. Tunggu sebentar ya. Kita bahas dulu. Thank you, Ken. Jadi ketajaman foto. Ketika teman-teman ingin mengedit foto menjadi lebih HD gitu ya. Jadi lebih tajam. Kalau teman-teman perhatikan, sebuah foto itu bisa yang kelihatan ngeblur. Udah pernah teman-teman kita buat fotonya supaya ngeblur? Nah, itu berarti tingkat ketajamannya dia rendah. Kemudian kalau teman-teman ingin membuat dia lebih tajam, ya, kita bisa buat ketajamannya itu lebih tinggi. Gitu kan. Ya, jadi ada tingkat ketajaman. Ketajaman kayak resolusi. Iya, betul Arwin. Ya, jadi ketika teman-teman ingin edit fotonya supaya kelihatan lebih jelas nih. Di sini misalnya ada pohon ya. Supaya gambar pohonnya lebih jelas kelihatan ya, ada HD. Kalau teman-teman lihat film, biasanya itu ada tingkatan kalau nggak bukan film ya, YouTube. Kalau teman-teman nonton YouTube, itu yang paling sering ditemui. Kalau video di YouTube itu ada beberapa pengaturan ya. Jadi bisa ditingkatkan gitu kan berapa resolusinya. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin jelas ketajamannya. Kita lihatnya lebih jelas gitu ya. Nah, itu sama halnya seperti foto ini, teman-teman. Jadi kelihatan lebih nyata, kelihatan lebih jelas gitu dibandingkan dengan ketajaman yang rendah. Jadi nanti teman-teman akan mempraktekkan juga bagaimana cara membuat foto jadi ngeblur gitu ya. Jadi caranya nanti bisa akan tunjukkan. Oke, lanjut lagi. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih terkait sedikit gambaran tentang aplikasi editor yang akan teman-teman buat nantinya? Dari Ken, Adrian, Arwin, Edsel, Abbas, Denis, Jeremy, Izan, apakah ada yang mau bertanya terkait sedikit gambaran tentang aplikasi Easy Editor nih? Mau ditanyain apa aja boleh ya. Siapa yang mau bertanya nih? Belum ada? Kalau belum ada, Miss akan lanjutkan lagi ya berikutnya. Oh, ini ada yang warna merah. Siapa ini? Nope. Oke. Belum ada. Lanjut dulu, Kak. Oke, siap, Denis. Ya. Kak Usa akan lanjutkan lagi.
Nah, ini dia. Jadi di sini ada beberapa keterangannya ya. Dibikin pakai coding. Iya, betul Arwin. Jadi kita ngedit fotonya pakai coding ya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman ngedit foto pakai aplikasi yang ada di handphonenya teman-teman ya, aplikasi bawaan atau menggunakan aplikasi yang download di di smartphone ya atau di laptop, teman-teman bisa edit foto. Biasanya di mana tuh teman-teman pakainya? Pakai CapCut atau pakai apa tuh kalau editing foto ya. Banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk foto editing. Kemudian kita nanti akan belajar mengedit foto langsung menggunakan kode ya. Jadi pakai coding dan juga minggu depan kita belajar bagaimana membuat aplikasi desktop untuk mengedit foto gitu ya. Jadi hari ini kita belajar dulu ngedit foto pakai coding gitu ya teman-teman ya. Miss, sinyal saya nge-lag nih. Suara Miss putus-putus dan Ongen tidak bergerak. Oke, Jeremy. Coba ditunggu dulu Jeremy ya. Nanti kalau masih belum terdengar suaranya, boleh Miss ulangin lagi Jeremy. Ya, untuk punya teman-teman bagaimana nih? Untuk suara Miss, apakah jelas, kedengaran dengan jelas, atau putus-putus juga dari tempat Ken, Adrian, Arwin, Edsel, Albas, Denis, dan Izan? Boleh dibantu Saya jawab nih teman-teman. saya nggak apa. Oke, di tempat Arwin aman ya. Oke, berarti kendalanya dari, oh ya, ini punya Jeremy. Ditunggu dulu saja Jeremy ya. It's okay. Oke, Edsel, jelas ya. Sip. Nanti Jeremy misalnya masih ada kendala lagi, misalkan bantu kirimkan recordingnya juga ya untuk Jeremy ya. Karena di sini nanti akan ada banyak sekali materi yang perlu teman-teman pelajari hari ini gitu. Oke, lanjut lagi. Kita kembali lagi ke materi. Di sini ada left itu tadi yang kita bahas ya untuk memutar gambar ke kiri atau ke kanan itu untuk right ya. Sebanyak 90 derajat. Jadi siku-siku itu teman-teman ya. Kalau kita ingin memutar ke kanan seperti ini. Yang semula fotonya seperti ini jadi gini. Terus yang semula seperti ini, kalau left menjadi seperti ini. Ya, jadi ke kiri gitu. Terus ada mirror. Nah, ini untuk mencerminkan gambarnya ya. Jadi yang semula seperti ini jadi seperti ini gitu untuk pencerminan. Lalu ada sharpness ini fokusnya ya, ketajaman itu. Fokus lalu BNB, gambarnya hitam putih. Kemudian di sebelah kiri atas itu ada folder, gunanya kita bisa klik tombol tersebut. Lalu dia bisa mengakses file yang ada di komputer kita. Kemudian kita bisa pilih file-file tersebut yang akan kita edit fotonya. Lalu dia akan ditampilkan di sini teman-teman. Ada list yang foto yang akan kita edit akan ditampilkan di sini. Ya, lanjut lagi berikutnya. Oke, jadi ini ada rencana untuk pengerjaan proyeknya ya. Kita akan menggunakan library PyQt juga untuk pembuatan aplikasinya. Kemudian oke, tunggu sebentar, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi, ini ada beberapa perintah yang nantinya teman-teman bisa gunakan untuk mengakses file ya. Ada perintah R, yang mana nih teman-teman kemarin sudah pernah belajar ya. Untuk R ini gunanya adalah untuk membaca file. Gunanya R itu untuk read, ya, singkatan dari read. Kemudian, berikutnya untuk membuat objek. Nah, ini. Siapa yang masih ingat apa itu objek dalam Python? Contoh objek kemarin kita contohkan apa saja tuh? Siapa yang masih ingat coba? Ken, Adrian, Arwin, Edsel, Dennis, Abbas, Izan, Jeremy. Yuk, siapa yang masih ingat tentang objek? Objek pada coding Python ya. Contohnya kita berikan kemarin ada beberapa itu. Contohnya animal ya. Oke, coba kita lihat di chat Zoom. Lagi ingat-ingat rasanya tahu tapi lupa. Oke. Rasanya ingat tapi lupa. Oke, oke. Ya, Ken. Kita ingat-ingat lagi ya, teman-teman ya. Jadi objek kemarin pernah kita bahas tentang turtle. Misalnya kita punya objek sebuah kura-kura. Kemudian kita memiliki objek apa? Misalnya kelinci gitu ya. Terus ada objek mobil, motor gitu ya. Kita bisa sebutkan objek apapun itu. Kemudian
Objek tersebut masing-masing memiliki sebuah data dan juga tindakannya. Nah, jadi pada objek tersebut kita bisa berikan data. Misalnya kemarin, turtle-nya warnanya apa? Warnanya merah, warnanya hijau, biru gitu kan. Kemudian tindakannya apa? Oh, ternyata turtle bisa berjalan ya. Dia tidak bisa berlari, tapi bisanya jalan. Turtle ya, bisa dia renang gitu kan. Terus apa lagi? eh yang kedua kelinci. Kelinci datanya apa? Kelinci warnanya putih misalnya atau hitam ya. Kemudian tindakannya dia bisa berlari, kelincinya. Kemudian yang ditandai dengan berlari sama berjalan itu kita bedakan dengan kecepatan ya. Kecepatannya turtle misalnya 10, kemudian kecepatannya kelinci karena lebih cepat bisa berjalan lebih cepat kita kasih 50 gitu ya. Jadi masing-masing objek tersebut memiliki data dan juga tindakannya. Ya, datanya warna misalnya, kemudian tindakannya bisa berjalan atau berlari itu tadi. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, di sini contohnya ada jendela aplikasi ya. Jadi kalau tadi itu adalah contohnya animal ya. Sekarang kita contohkan sebuah jendela aplikasi yang nantinya akan teman-teman buat gitu. Jadi setiap jendela aplikasi itu memiliki data dan juga tindakannya sama. Ya, jadi datanya apa? Datanya misalnya adalah ketinggian dari jendela aplikasinya. Kemudian tindakannya apa? Oh, kita ingin menunjukkan jendela atau menyembunyikan jendela. Nah, itu tindakannya. Ketika kita klik sebuah tombol gitu, maka dia akan muncul jendela baru dan sebagainya. Itu untuk tindakannya. Kemudian untuk datanya lagi, kita ingin berikan judul, kemudian kasih warna dan lain-lain ya. Nah, itu untuk data dari objek jendela aplikasi. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami nih teman-teman tentang objek ya? Jadi kita review materi tentang objek. Jadi gunanya kemarin kita belajar tentang objek itu adalah pembuatan jendela aplikasi tersebut teman-teman ya. Jadi sama dengan kita ingin membuat sebuah turtle yang menari-nari itu ya, menggambar sebuah lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Sama halnya kita ingin memberikan sebuah objek sebuah aplikasi ya. Kita berikan datanya ketinggian, kemudian lebar, lalu warna, ukuran, dan lain-lain. Lalu untuk tindakannya adalah ketika kita klik tombol-tombol yang kita sediakan pada aplikasi tersebut. Nah, itu untuk tindakan dari objek aplikasi. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman berikutnya. Nah, jadi ada penyebutan tentang properti dan juga metode ini. Properti dan metode ini sama halnya seperti variabel dan juga fungsi, teman-teman. Tapi bedanya adalah apa nih? Properti dan metode itu adalah variabel dan juga fungsi yang ada di dalam sebuah objek. Nah, jadi kalau teman-teman punya istilah properti ya dan juga metode, itu sama halnya variabel dan fungsi. Tapi bedanya cuman istilahnya aja tuh. Ya, misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi, karena aplikasi tersebut merupakan sebuah objek ya, atau kelinci sama turtle tadi. Nah, itu memiliki properti dan metode masing-masing. Yang disebut dengan properti itu yang mana tadi? Kalau kelinci, warnanya ya. Warnanya kelinci, warnanya turtle itu adalah properti. Kemudian yang dimaksud dengan metodenya kelinci dan turtle apa tuh? Metodenya adalah, coba dicat ada nih. Miss izin pakai toilet. Oh ya, boleh kan? Lanjut lagi ya. Metodenya. Metodenya apa? Kelinci misalnya berlari. Kemudian metodenya turtle berjalan gitu. Ya, jadi ada masing-masing ada metode dan juga properti. Nah, kalau untuk aplikasi, propertinya apa nih? Siapa yang tahu? Untuk properti. Itu tadi untuk kelinci dan turtle sudah kita bahas ya. Contoh properti dan metodenya. Kalau untuk aplikasi, teman-teman. Siapa yang bisa memberi contoh untuk properti dan metode pada sebuah aplikasi? Propertinya, coba kita bahas ya. Propertinya misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi dengan lebar dan tinggi sekian. Nah, itu yang dimaksud dengan properti, teman-teman. Kemudian metodenya apa? Metode itu adalah misalnya kita ingin mencetak informasi tentang aplikasi tersebut, atau kita ingin membuat metode ketika kita klik tombol tersebut, atau metode untuk mengakses folder dari sebuah tombol yang kita siapkan pada sebuah aplikasi gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh metode. Jadi kita buat sebuah kelas, kemudian berisi metode-metode yang kita tuliskan tadi sebagai
metode untuk pengerjaannya gitu, yang berisi sebuah fungsi. Oke, lanjut lagi. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih? Mungkin materinya terlalu banyak, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi kita akan bahas lebih detail nanti supaya nantinya teman-teman bisa paham bagaimana cara pembuatan aplikasinya gitu. Biasanya kan kalau saya kasih referensinya ya, referensinya, nah itu nanti teman-teman supaya bisa berlatih juga untuk pengerjaannya. Jadi sebisa mungkin kita pahami dari step by stepnya ya, kode-kode yang ada di sana itu gunanya untuk apa. Nah, kalau teman-teman ada yang masih bingung, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan gitu. Mumpung masih nge-zoom ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, kita akan bahas tentang kelas ya. Jadi setelah pembahasan tentang objek, kita akan membuat sebuah kelas nih. Misalnya kita ingin membuat kelas application ya. Kita buat sebuah metode-metode di dalamnya yang berisi metode apa saja. Nah, ini tergantung sama teman-teman. Nanti mau bikin widget apa aja yang disediakan pada aplikasi tersebut gitu. Contohnya di sini ada penulisan sebuah kelas ya. Dimulai dari penamaan kelasnya, lalu diikuti tanda kurung, lalu titik dua, kemudian dilanjutkan dengan definition metodenya atau fungsinya itu. Nah, yang dimaksud dengan metode yang ini, teman-teman. Kalau ada dev, nah itu adalah metode. Kemudian ini kelas, itu adalah nama objeknya ya. Kelasnya misalnya turtle ya. Kemudian kelas application, kelasnya apa? Kelinci gitu. Nah, karena kita hari ini buatnya objeknya adalah aplikasi ya, jadi pakai kelasnya application gitu, teman-teman. Jadi ini hanya struktur, sebuah struktur penulisan ya. Sama seperti teman-teman belajar ya, bahasa Inggris gitu kan, ada struktur juga ya, verbnya gitu. Nah, ini sama seperti Python itu juga ada struktur penulisannya, sama. Jadi sama seperti belajar bahasa Indonesia, itu juga ada kata kerja, kata benda, kayak gitu-gitu ya, sama. Ini juga pada Python ada struktur penulisannya. Contohnya penulisan kelas seperti ini, teman-teman. Ya, yang ditandai dengan tanda-tanda dan indentasi. Kak, lagi recording kah? Iya, betul banget, Arwin. Ya, jadi Kak Elsa sambil recording juga. Nanti kalau untuk recordingnya, biasanya Kak Elsa akan selalu upload ya, ada di YouTube. Nanti boleh Kak Elsa share juga. Ayo mau minta linknya nanti boleh chat ke Kak Elsa, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau udah selesai, saya lihat lagi. Hehe, boleh, boleh Arwin ya. Sip. Kalau usah lanjut lagi ya. Berikutnya, penulisan init. Ini jangan lupa pakai underscore-nya double ya, teman-teman. Biasanya ini banyak sekali kekeliruan di sini. Karena init ini harusnya double underscore. Nah, ini banyak yang menuliskan hanya satu doang biasanya. Jadi perlu dicek kembali. Biasanya kalau ada error-error, itu ada kendalanya di bagian bawah itu. Ada keterangannya. Terus kita cek, cross-check lagi dari baris tersebut ya. Oke, lanjut lagi ya berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam materi pembahasan tentang PIL ya. PIL itu adalah Processing Image Library. Nah, PIL itu bukan obat ya. PIL itu Python Imaging Library itu, Processing Image ya, untuk memproses gambar. Nah, ini dia. Jadi ada istilah pixel dalam gambar ya, itu adalah kotak-kotak kecil yang terdiri dari kotak-kotak kecil itu, kalau gambar kita zoom ya, kita perbesar, itu akan ada gambar kotak-kotak gitu. Nah, itu yang disebut dengan pixel, teman-teman. Kemudian ada istilah lagi di sini. Nah, ini contohnya ya. Jadi untuk pil ini gunanya adalah untuk pemrosesan gambar. Nanti teman-teman akan menggunakan pil. Kalau kemarin kita menggunakan PyQt saja, kalau hari ini kita akan menambahkan menggunakan pil. Nah, ini untuk contoh penulisan kodenya. Bagaimana kita menghubungkannya? Kita gunakan from pil import image. Ya, setelah kita hubungkan, kemudian kita bisa buka ya, buka foto yang kita siapkan dengan perintah open, lalu kita sebutkan nama filenya. Contohnya foto.jpg. Nah, ini sebuah ekstensi foto ya, sebuah gambar. Itu bisa JPG, bisa PNG, bisa JPEG, bisa yang lain-lain. Banyak sekali untuk ekstensi gambar, teman-teman. Yang paling sering kita temui adalah PNG dan JPG ini.
Contohnya di sini ada sebuah file bernama foto.jpg. Kita beri nama ya as original. Tuh. Kalau PDF bisa, PDF ini. Oh ya, boleh, boleh. Nanti Kak usah bantu share ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. As original adalah penamaan ya, nama lain dari file tersebut. Kemudian kita ingin menampilkan file tersebut. Caranya kita bisa menggunakan perintah show, teman-teman ya. Show untuk menampilkan foto yang kita akses, ya, yang ingin kita buka. Oke, ini untuk perintah awal ya. Kemudian berikutnya ada perintah tambahan lagi, ada size, lalu format, dan juga mode. Ya, untuk size ini gunanya adalah mengatur ukurannya, teman-teman ya. Jadi size-nya berapa ukuran dari file fotonya ya. Lalu ada format, ini untuk mengatur format filenya. Nah, apakah JPG, PNG, BMP, dan lain-lain. Kemudian ada mode, ini untuk jenis warna filenya. Apakah berwarna ya, colorful atau hitam putih. Colorful itu atau RGB, teman-teman ya. Biasanya kita singkat dengan RGB, red, green, blue, itu warna dasar. Lalu kalau hitam putih, BNW itu untuk warna yang hitam putih, seperti yang biasanya kita lihat pada foto-foto itu ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, di sini ada sebuah contoh gambar dengan file bernama owl.pn eh, JPG ya, sorry, JPG. Owl.jpg. Kemudian, tulis program yang mencetak properti gambar ke konsol dan membukanya di jendela terpisah. Nah, ini kalau ada perintah seperti ini, teman-teman bisa gunakan kode referensinya dimulai dari cara menghubungkan dengan library-nya terlebih dahulu. Ya, from field import image. Kemudian kita buat sebuah cara bagaimana kita bisa membuka file tersebut. Jadi menggunakan kode with image.open ya. Jadi kodenya adalah open teman-teman. Terus sebutkan nama filenya owl.jpg. Kita beri nama lain as picture original. Nah, untuk nama lainnya ini bebas ya teman-teman ya. Karena di sini kita mau ingin menggunakan picture original boleh. Jadi contoh nama lainnya picture original. Misalnya owl picture gitu boleh juga. Jadi tergantung kita mau menuliskan nama lainnya apa. Ya, berikutnya print size-nya. Kita ingin mencetak size-nya dari gambarnya itu berapa. Nah, ini kita bisa gunakan perintah size, lalu ada format untuk mengetahui ekstensinya, lalu ada type ya, mode. Mode ini adalah dari gambarnya itu masuknya RGB atau hitam putih ya, BNW gitu. Karena ini kalau kita perhatikan warnanya ada merah, ada coklat, hitam, dan lain sebagainya. Maka masuknya adalah modenya tipe RGB, teman-teman. Ya, kalau kita lihat outputnya nanti akan seperti ini. Jadi size, format, type akan muncul pada output. Yang terakhir, ketika kita ingin menampilkan informasinya, maka kita bisa gunakan show. Nah, ini dia. Terus ada jendela dari gambar yang akan kita tampilkan dan juga beserta informasi mengenai size, format, dan type. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya terkait materi kode referensi yang ada di layar ini? Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada? Kalau belum ada, Kak Usa akan lanjutkan lagi ya. Berikutnya di sini ada tambahan. Nah, contohnya ada convert L. Nah, ini perintah convert L ini gunanya adalah untuk mengubah gambar menjadi hitam putih. Nah, ini kita ingat-ingat aja nih teman-teman ya. Karena ada beberapa kode referensi yang belum terbiasa kita dengar, seperti convert L ini. Nah, ini convert L gunanya adalah untuk mengkonvert ya, menjadikan gambar menjadi hitam putih BNW. Kemudian ketika teman-teman ingin membuat gambarnya menjadi kabur ya, menjadi blur, maka kita bisa menggunakan perintah blur di sini. Lalu untuk membuat gambarnya memutar ke arah kanan atau kiri, kita bisa menggunakan nah, ini memutar ke arah kiri ya, teman-teman. Di sini ada perintahnya sebanyak 90 derajat, kita bisa gunakan rotate 90. Nah, itu untuk perintahnya adalah transpose.
ya, transpose. Nah, ini perlu diingat-ingat juga. Lalu yang terakhir untuk menyimpan gambar dengan sebuah nama file, kita bisa berikan perintah save. Nah, ini untuk kode referensinya, teman-teman. Ya, ini teman-teman boleh di capture dulu nih. Ya, boleh di capture dulu atau diingat-ingat. Ya, terutama untuk yang nomor dua ini, karena ini sedikit berbeda daripada yang lain ya. Kalau ini kan bisa kita estimasi ya, oh iya, blur, kemudian apa? Rotasi, oke, memutar, save, menyimpan gitu kan. Terus ini untuk menghubungkan. Nah, yang sedikit berbeda yang nomor dua ini teman-teman. Jadi kalau mau diingat-ingat yang nomor dua nih, yang lebih perlu diingat-ingat ya. Convert L itu untuk membuat gambar menjadi hitam putih. Oke. Jadi nanti kalau ketemu kode referensi yang seperti ini, teman-teman nggak bingung lagi. Jadi gunanya untuk apa? Oh iya, convert L untuk membuat gambar menjadi hitam putih gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Next, nah ini ada beberapa contoh pengerjaan. Oke, Denis, ya boleh. Denis mau bertanya tentang apa nih? Maaf Kak, boleh ke slide sebelumnya nih nggak? Oh iya, boleh Denis. Tunggu sebentar ya. Ini dia Nah, Denis. yang sebenarnya saya mau nanya doang nih. Kan kalau Oke, yang boleh. nomor dua tuh, Mm-mm, original convert pakai L, yaitu menjadikan gambar menjadi hitam putih. Kenapa harus mm-mm. L Kak? Oh Kenapa iya. nggak pakai pakai? Oke, convert L. Ini kodenya dari sana, dari itu, pil itu, Dennis ya. Convert Oh, L, iya itu perintahnya kodenya dari pil itu tadi. Jadi ada fungsi di sana, namanya convert L, gitu, Dennis. oh, oh, iya. Iya, oke. Berarti bisa dipahami ya, Dennis ya, untuk convert L. Oke, jadi itu sudah ada di dalam pil tadi teman-teman ya. Jadi kita di sini menggunakan beberapa fungsi yang disediakan yang ada di dalam pil ya atau Python Image Library tadi loh. Tuh ya. Jadi ada pemrosesan gambar, processing image. Itu banyak sekali kalau kita bedah, pil itu adalah sebuah library yang isinya banyak sekali modul-modul ya atau file-file yang berisi deretan fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengedit gambar. Nah, ini contohnya fungsinya ada convert L, lalu ada filter, image filter blur, lalu ada transpose, rotate ya 90 derajat, lalu ada save untuk menyimpan gambar dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak sekali perintahnya, teman-teman. Tapi di sini kita hanya mengenalkan baru beberapa perintah saja gitu. Ya, supaya teman-teman mengetahui yang intinya, penting-penting terlebih dahulu gitu. Yang penting-penting terlebih dahulu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Terutama yang nomor dua tadi. Thank you, Dennis, sudah ditanyakan ya, sudah dikonfirmasi supaya teman-teman di sini juga lebih tahu tentang perintah convert L ini. Nah, ini perlu kita garis bawahi, kita ingat-ingat aja, teman-teman ya, karena ini sedikit berbeda memang dari yang lainnya ya. Convert L itu untuk menjadikan gambar menjadi hitam putih. Nah, kenapa bisa hitam putih? Nah, jadi itu sudah ada fungsinya di dalam pil. Jadi kita hanya menggunakan fungsi tersebut saja, ya, teman-teman ya. Jadi kita sudah ada nih, udah disediain sama pil, kita tinggal pakai aja, tinggal sebut nama fungsinya, gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait pemrosesan gambar, kode-kode yang ada di layar nih terutama. Dari Edsel, oh ini ada Dilan. Belum kita sapa Dilan. Halo Dilan, selamat sore Dilan. Selamat bergabung. Sore, sore Mbak. Oke Dilan, it's okay, no problem Dilan. Dilan, gimana kabarnya? Baik, baik. Baik, sehat ya Dilan? Ini lagi agak batuk dikit. Oh, agak batuk dikit. Oh, sama nih. Mungkin agak, iya sama. Iya, agak serak-serak dikit ya Dilan. Semoga lekas sehat kembali Dilan. Ini Kak Osa sebenarnya Iya, juga agak batuk dikit, tapi ini udah mendingan sih. Oke. iya. Oke, mantap Dilan. Thank you ya sudah bergabung. Kita akan lanjutkan lagi materinya di sini. Pembahasannya tentang pemrosesan gambar nih Dilan ya. Jadi teman-teman tadi di sini sedang membahas tentang bagaimana untuk memproses gambar, mengedit foto dengan menggunakan coding gitu intinya. Oke, kita lanjutkan lagi ya pembahasannya.
Berikutnya, ketika teman-teman ingin mengedit sebuah foto, ingin memutar ya gambar ke arah kiri sebanyak 90 derajat dan juga menjadikan fotonya menjadi hitam putih. Maka perintahnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Ya, yang pertama kita hubungkan dulu dengan library-nya. Library fill ya namanya. From fill import image, lalu from fill import image filter. Lalu ada with image, open itu untuk membuka filenya. Kemudian setelah kita buka, kita bisa beri nama filenya, nama lain ya, nama alias nih di sini. Misalnya picture original. Kemudian kita ingin tampilkan gambarnya menggunakan show. Lalu berikutnya kita bisa membuat menjadi gambarnya hitam putih menggunakan perintah convert L. Ya, setelah dibuat hitam putih, kita ingin menyimpan gambarnya. Lalu kita simpan dengan nama file girl1.jpg. Ya, kemudian kita tampilkan. Nah, maka kita perintahkan menggunakan show. Berikutnya, kita ingin membuat gambarnya menjadi memutar rotasi 90 derajat. Maka kita bisa gunakan transpose, lalu rotasinya 90. Kemudian, kita simpan dengan nama filenya adalah girl2.jpg. Berikutnya, yang terakhir kita ingin tampilkan lagi. Nah, ini adalah sebuah urutan algoritma bagaimana kita mengatur sebuah gambar ya. Yang pertama, kita tampilkan dulu. Lalu setelah ditampilkan aslinya ya, setelah ditampilkan aslinya, kita ubah menjadi hitam putih. Sudah menjadi hitam putih, lalu kita simpan, lalu ditampilkan, lalu diubah rotasinya. Setelah diubah rotasinya, disimpan dengan nama file berbeda, lalu ditampilkan lagi gitu. Cara baca dari kode referensinya. Kak, izin ambil minum. Oke, boleh, Arwin. Ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Berikutnya, kalau tadi lihat dulu. Oke. Nah, ini dia untuk kesimpulannya. Jadi ada beberapa kesimpulan tentang penggunaan library fill ini, teman-teman ya. Yang mana library fill itu gunanya bisa untuk memproses gambar dengan banyak sekali filter tadi. Bisa hitam putih, bisa memutar ya. Kemudian bisa ketajamannya yang kita atur dan lain-lain. Banyak sekali yang sudah tadi kita bahas. Oke, teman-teman. Kalau sudah, kita bisa buka dulu platform Algo Python-nya ya. Miss akan stop share terlebih dahulu. Teman-teman silakan untuk mulai share screen. Oke, di sini sudah ada Adrian, Sabar Serap Gaming. Sudah share screen ya. Kita tunggu dulu. Oh iya Kak, boleh Izan. Izan mau bertanya tentang apa nih? Boleh ditanyakan dulu Izan. Halo, Halo Adrian, ya. waduh. Bisa tolong kirim link download Algo Python tidak? Boleh Izan, ya. Coba ini kau saya carikan dulu ya. Soalnya lagi pakai laptop abangku. Oke Izan. It's okay, Izan. Ini kau saya coba carikan dulu ya untuk link downloadnya. Oh Teman-teman iya, silakan dibuka pada modul 4 lesson 1 ya. Boleh di-share screen. Ini baru ada Adrian ya share screen. ya Yuk, nge-lag. teman-teman. Kita share screen. Ya, Adrian ditunggu dulu. Kalau masih nge-lag ditunggu dulu aja. Kak Aksa, saya mau tanya, Oke, Arwin. Iya, boleh. ini kan nanti ada proyek ya, minggu Mm-mm. depan kan ya. Itu Ya, betul. ngerjainnya di Visual Studio Code biasa atau di Algo Python? Kita pakainya Algo Python selalu, Arwin ya. Kita pakai Algo Python. Oh, Iya, oh betul. ya Kak. Berarti kerjainnya di mana? Di Algo Python Maksudnya di Mm-mm. maksudnya di kayak laboratorium atau di lesson? Langsung di lessonnya nanti bakal disiapin Oh, file Pythonnya gitu oh iya Arwin. kata kiranya di laboratorium. Iya, Kasih kalau Kak. iya siap Arwin. Thank you ya sudah bertanya. Untuk laboratori sepertinya tidak bisa dibuka kalau melalui Algo Python teman-teman ya. Jadi kita biasanya akan disiapkan file khusus, file Python yang akan disiapkan langsung pada modul dan lesson sekian gitu. Oke, lanjut lagi, berikutnya untuk Arwin ya sudah terselesaikan ya.
Kemudian untuk Izan, nah ini Kak Elsa sudah kirimkan untuk link downloadnya ya. Izan boleh klik di situ. Oh ya, laptopnya Izan apakah Windows? Ini untuk yang Windows nih. Kak Elsa kirimnya yang Windows. Laptopnya Izan di situ sistem operasinya apa nih? Kalau bukan Windows, boleh konfirmasi lagi nih. Iya Kak, Windows. Oke, siap Izan. Berarti aman ya. Windows pakai link yang barusan Kak Elsa kirim. Oke, di sini sudah ada Dilan, Dennis, kemudian Ken, lalu ada Adrian yang sudah share screen. Oke, kita lanjutkan untuk pengerjaannya teman-teman. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada? Kita buka dulu teman-teman ya. Nih, kalau saya bantu cek dulu. Hari ini kita sampai di modul 4 lesson 1. Judulnya Dasar-dasar Pemrosesan Gambar. Siapa yang sudah menemukan? Ada gambar apa di sana nih? Siapa yang sudah ketemu modul 4 lesson 1? Ada gambar apa tuh di soal? Memproses gambar. Ada gambar Dogi pakai selimut gitu ya di tengah hutan. Nah, itu siapa yang udah ketemu nih? Gambar Dogi di tengah hutan pakai selimut. Nah, berarti udah betul, itu udah sampai situ. Oke, Arwin sudah berhasil ya. Sip, Arwin. Kemudian Abbas sudah juga. Oke, good. Lalu Dilan sudah. Lalu Denis juga sudah. Lalu Ken sudah juga. Mantap. Kemudian Adrian masih loading ya, proses. Ditunggu dulu Adrian. Untuk Izan boleh di-download dulu. Oke Ken, mau bertanya apa nih Ken? Boleh ditanyain. Oh ya, saya itu tadi ya pertanyaan yang sudah menemukan. Oke Ken ya, aman ya, sudah ketemu. Gambar doginya udah ketemu, lanjut lagi. Kemudian yang belum share screen, coba. Kau saya mau tanya dulu, udah aman belum nih? Punya Jeremy, Edsel, apakah sudah muncul gambar dogi terus pakai selimut di tengah hutan? Udah ketemu belum tuh? Jeremy sama Edsel. Siapa nih yang belum Kak usah tanyai? Udah ya, itu aja ya. Edsel sama Jeremy. Untuk Izan, oh ya, Jeremy sudah ketemu. Sudah, Miss. Mantap, Izan. Jeremy ya, mantap, Jeremy. Kemudian untuk Edsel. Edsel apakah sudah ketemu modul 4 lesson 1? Edsel ya, untuk Edsel sudah Kak. Oke, good. Mantap, Edsel. Lalu untuk Izan boleh di-download dulu ya. Untuk prosesnya nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Thank you, Izan. Lanjut lagi. Berikutnya, Adrian boleh masukkan username password ya. Kita cari modul 4 lesson 1. Kalau sudah teman-teman, silakan dibaca terlebih dahulu soal yang ada di sana. Di sebelah kanan itu ada pertanyaan, dan jangan lupa sebelum mengerjakan, pastikan teman-teman centang-centang terlebih dahulu dan disubmit. Ya, pastikan teman-teman submit terlebih dahulu. Setelah disubmit baru kita mulai bahas ya untuk pengerjaannya. Nanti akan dimulai dari menghubungkan dengan library yang akan kita gunakan ya. Jadi pastikan disubmit terlebih dahulu teman-teman supaya tidak kelupaan nantinya ya. Oke. Di sini Kak Oksa akan berikan referensinya melalui code share seperti biasanya. Nah, ini kalau bisa teman-teman ya, sambil berlatih mengetik, jadi nanti teman-teman tidak copy paste langsung, tapi bisa ditampilkan kanan kiri dari yang code share menuju ke Python ya. It's okay, teman-teman ya. Jadi nanti supaya berlatih mengetik sekalian gitu. Ya, jadi sekalian untuk berlatih teman-teman mengetik, bisa diketik manual. Untuk kode referensinya juga supaya teman-teman lebih nangkep tuh ya, lebih ingat kalau kita pernah ngetik langsung gitu. Ya, karena kalau Kak Ausa taruh di kehabisan copy paste, kebiasaan copy paste. Oh ya, Ruin. Nah, nanti kalau kodenya panjang, itu oke nggak apa-apa, asalkan teman-teman bisa memahami kodenya. Tapi Kak Ausa sarankan teman-teman untuk latihan mengetik ya, supaya terbiasa ya mengetik manual gitu. Oke, ini Kak Usa siapkan dulu untuk linknya ya, teman-teman. Boleh sambil di submit dulu.
Dibaca-baca dulu pertanyaannya, lalu eksperimen. Setelah itu, ini Kak Ulfa kirimkan linknya di chat Zoom, teman-teman boleh lihat ya. Di aku suara Miss Lek. Nanti aku tulis manual aja Kak, sekalian belajar ngetik. Oke, mantap. Ya. Ya, ini tips dari Kak Ulfa supaya teman-teman bisa berlatih mengetik ya secara manual gitu. Oke, Adrian, ditunggu dulu suaranya agak ngelek ya. Nah, ini dia. Ini sudah Kak Ulfa kirimkan. Oh, ini tadi nge-lag mungkin karena buka tab baru itu. Kalau sambil buka code share itu ya, Adrian. Oke, ini sambil menunggu supaya jaringannya stabil kembali. Teman-teman bisa dilihat di chat Zoom. Kalsa sudah kirimkan link ke code share yang mana di sana ada sebuah referensi ya, diawali dengan kode untuk menghubungkan dengan library Pil. Lalu ada bonus tasnya itu kalau teman-teman ingin mengakses bonus ya, ada bonus satu dan bonus 2 sekalian untuk belajar teman-teman, boleh ya. Sekitar 40 barisan, nggak lama palingan. Iya, semangat teman-teman ya, boleh sambil mengetik. Itu yang bonus satu dan 2 tidak wajib ya. Jadi hanya ada 29 baris itu sebenarnya. Ya. Ini saja juga banyak spasi-spasi yang ada diberikan di sini. Jadi bisa sambil diringkas lagi teman-teman. Jadi ada pil yang kita hubungkan di awal, kemudian kita gunakan perintah-perintah. Yang pertama, kita buka dulu file bernama original.jpg. Yang mana lagi yang nggak wajib? Yang nggak wajib itu yang bonus satu dan bonus 2. Coba, kan perhatikan pada soal tersebut, itu di bagian bawah ada keterangan soal bonus. Nah, bonus satu, bonus 2. Nah, ini sembari Kak Elsa berikan juga untuk kode referensinya gitu. Jadi sekalian kalau teman-teman ingin mengerjakan di situ sudah Kak Elsa berikan referensinya ya, sekalian buat belajar. Jadi ini tambahan untuk mirror reflection dan juga contrast enhancing gitu. Ya, jadi ada kontras dan juga mirror reflection. Itu untuk tambahannya bonus satu dan bonus 2. Oke, teman-teman sudah mulai mengerjakan ya. Sip, mantap. Lanjut lagi, berikutnya jangan lupa indentasinya diperhatikan teman-teman ya. Indentasi itu sangat penting ya. Jangan lupa di-submit. Ya. Adrian sudah submit, Ken sudah, Dennis sudah. Kemudian Dilan, oke, good. Dilan sedang mengerjakan. Kemudian Arwin di-submit dulu Arwin sebelum mengerjakan Oh biar iya nggak Kak, kelupaan ya. submit tuh. Oh yang ini ya. Iya, kita centang-centang dulu nih. Ya, untuk Edsel dan juga Izan nanti dan juga Jeremy, jangan lupa di-submit dulu ya. Kita centang-centang dulu caranya, kemudian di-submit for review. Nah, kalau sudah berwarna kuning, berarti sudah di-submit itu teman-teman. Setelah di-submit, baru kita mulai mengerjakan ya, supaya tidak terlupa nantinya. Kalau di akhir, biasanya teman-teman kelupaan buat submit. Udah ngerjain, tapi belum ke detect submit gitu. Jadi daripada ini kan teman-teman mending di awal aja kita submit dulu gitu. Terus bonusnya gunanya untuk apa lagi? Bonusnya gunanya adalah untuk belajar ya. Jadi ada tambahannya di situ. Bonusnya ini ada mirror reflection dan contrast enhancing itu kan ya. Jadi gunanya supaya kita mengetahui referensi baru yang mana bisa digunakan untuk nantinya teman-teman membuat editor foto gitu. Jadi kita bisa sekalian belajar hal baru gitu kan ya. Ternyata ada mirror reflection ya tambahannya dan juga contrast enhancing itu. Hasilnya seperti apa? Nah, nanti kan bisa tahu gitu dari running program tersebut. Oke, semangat ya, Ken. Thank you, Ken. Mantap. Lanjut lagi. Arwin, diperbesar dulu nih, Arwin. Kita klik kotak di sini untuk memperbesar ya. Nah, sudah diperbesar. Kemudian setelah diperbesar boleh di submit terlebih dahulu nih Arwin. Nah, ini belum di submit tadi. Coba Arwin, kita scroll lagi. Masih ada kurang satu centang yang perlu diklik ya. Satu centang bonus 2 itu. Sudah, lalu kita submit as for review.
Oke, good Arwin. Nah, ini sudah berhasil di submit ya. Lanjut lagi Arwin, semangat. Kemudian Abbas ya. Kalau saya sambil keliling ya, melihat progres teman-teman. Ya, ini Abbas sedang mulai ya. Sudah disubmit atau belum nih Abbas? Share screen-nya dari Kak Oksa masih. Oh ya, sudah disubmit. Oke, good Abbas. Boleh dilanjutkan lagi Abbas ya. Semangat Abbas. Nih, di sini sudah disubmit ya. Kemudian untuk Edsel, kemudian Jeremy, apakah sudah disubmit? Kalau sudah disubmit, boleh dikasih reaksi jempol atau teman-teman sudah jawab di chat Zoom ya. Untuk Jeremy dan juga Edsel. Kemudian untuk Izan, sudah sampai mana nih progres downloadnya? Apakah sudah berhasil download untuk Izan ya? Kalau sudah berhasil, nanti boleh dimulai untuk di-share screen ya, Izan. Kalau ada kendala, boleh disampaikan sama Miss di chat Zoom ya. Oke, teman-teman, semangat untuk mengerjakan ya. Di situ ada beberapa kode referensi yang Kak Ausa berikan, dimulai dari menghubungkan dengan library pail, lalu berikutnya dengan menggunakan perintah open untuk membuka file yang kita siapkan. Oke, kemudian ada pertanyaan nih. Sudah mau selesai, Kak? Oke, Izan. Semangat, Izan. Ditunggu dulu. Lalu, Ken, Miss, untuk foto itu, Miss klik atau itu salah ingat untuk JPEG? Maksudnya gimana nih, Ken? Yang mana itu? Di sini ada bahasa. Ini Rusianya, Kak usah delete dulu ya. Membingungkan nanti. Ada BW itu black and white. Oke. Miss, untuk foto itu Miss klik atau itu salah ingat untuk JPEG bagian 4. Bentar, maksudnya gimana nih? Bagian yang keempat. Yang mana tuh? 7 maksud saya. Bentar, bentar, bentar. Bagian 7. Yang mana itu, Ken? Coba, boleh dinyalakan audionya, Ken? Yang mana? Boleh dibantu untuk jelaskan ya? Ditunjukkan dulu, Ken. Original JPG. Miss, ini benar nggak? Oke, tunggu sebentar, Adrian. Original.jpg ya. Wait, coba kalau saya cek. Benar ya, original.jpg, betul. Original.jpg ya. Jadi ekstensinya adalah JPG. Yang pertama kita gunakan JPG ya, original.jpg itu adalah file originalnya. Kalau teman-teman perhatikan itu ada di sebelah kiri itu kan. Nah, dari sini udah disediain sama soalnya. Original.jpg. Nah, itu dia. Kalau mau dibuka bisa diklik aja tuh kan, mau cek lihat gambarnya. Nah, itu aslinya kayak gitu ya. Kalau mau kembali ke kode, bisa diklik di main.py. Nah, gitu kan. Oke, lanjut lagi kan. Kemudian, tadi ada pertanyaan. Oh ya, thank you Miss. Sama-sama, Ken. Semangat. Di sini benar nggak? Oke, Adrian. Wait, tunggu sebentar. Ada keterangan apa di sini, Adrian? Invalid syntax from fail import titik-titik. Oke, coba itu titik-titiknya masih kosong nih. Nah, Adrian boleh gunakan referensi yang tadi Miss kirimkan melalui code share. Itu ada perintah from fill import image, lalu from fill import image filter. Apakah sudah bisa diakses link code share-nya punya Adrian? Nah, itu dibuka dulu Adrian. Dibuka samping kanan kiri gitu ya. Jadi bisa sambil belajar. Untuk referensinya sudah disiapin. Oke, sip. Mantap. Lanjut lagi, Adrian. Mulai dari sini ya. Baris satu sampai baris terakhir itu. Oke. Kemudian, nah ini dia. Sip. Kalau sudah nanti jangan lupa di running, teman-teman ya. Kita lihat outputnya. Ya, bisa di running programnya. Saya sudah Oke. keluar, Kak. Oke, Arwin, kenapa? Udah keluar. Oh, udah keluar outputnya. Coba kita lihat, Arwin. Oh iya, ini dia sudah muncul ya nama filenya. Nah, ini munculnya banyak sekali ya, Arwin ya. Jadi ada yang hitam putih, ada yang lebih jelas ya.
Nah, ini yang lebih kontras dan lain-lain itu banyak sekali Kalau ya. di visual video code biasa itu bisa nggak sih coba tak asalin ya kak? Bisa, bisa Arwin ya. Tapi kalau di Visual Studio Code biasa, Arwin juga harus menghubungkan dengan Pil tadi, library Pil. Jadi harus download-download manual dulu, Arwin. Oh Gitu. di terminal atau di mana itu tentunya? Biasanya di terminal. Jadi kayak pip install ini nama Pil, nama library-nya ya. Pip install Pil gitu. Atau pip Pip install install apa? Pil. Ini namanya PIL itu tadi. Ya. Oh Biasanya pip perintahnya install pil. iya, biasanya pakai pip install perintahnya untuk menghubungkan dengan beberapa library yang akan kita gunakan gitu. Oh Gitu, udah gak? Arwin. Mm-mm. Oh, ini Adrian Muncul ya? sudah mulai ya. Sip. Oke, Arwin. Lanjut lagi, Adrian. Nanti kalau ada kendala boleh sampaikan sama Miss ya. Nah, ini ada perintah, ini ada keterangan dari Dilan nih, Arwin. Bisa. Mana? Ada pasang extension Algo Python aja udah makin bagus sekarang nggak ngebug. Nah itu ada ada keterangan dari Dilan tuh. Bisa juga pasang extension dari Visual Studio Code-nya Arwin. Jadi nanti kalau pakai Visual Studio Code biasa tuh Arwin ya, di bagian kiri itu kan ada extension. Bisa buat install Algo Python gitu. Tuh tips dari Oh yang Dilan. di sini kan? Iya, Yang di sini kan? betul. Ya Mm-mm. dari dulu aku kan pernah download di sini kan? Iya, betul Arwin. Nah ini sekarang nggak ngebuk ya, kadang ngebuk ya, jadi kadang ada kendala gitu. Jadi mending kalau lagi ngebuk itu pakai AutoPython aja gitu. Miss punya aku seperti ini. Oke, coba. Jeremy boleh ditampilkan share screen-nya ya. Oh ini dia, ada keterangan program files algoritmika VS Code. Oke, bentar. No module name pill. Nah ini dia, punya Jeremy boleh menggunakan algo Python yang kemarin di-download. Ini sepertinya punya Jeremy terkendalanya seperti yang kemarin itu. Masih belum bisa terdeteksi pilnya. Coba Jeremy boleh di share screen dulu Jeremy. Ya, waktu itu kita pernah install aplikasi algo Python. Nah, itu Jeremy apakah sudah install lagi? Sepertinya minggu lalu pernah ada kendala juga ya, minggu lalu atau minggu lalunya gitu. Miss lupa. Sepertinya Jeremy pernah ada kendala juga yang sama seperti ini. Nah, coba kita scroll ke atas lagi, Jeremy. Kita scroll ke atas ya. Ini share screen-nya udah kelihatan. Di baris satu, Jeremy. Coba kita lihat. Nama filenya sudah, oke, sudah sama. Arwin, Kak, izin pakai toilet. Oke, boleh, Arwin. Untuk Jeremy ini sepertinya nama pilnya sudah sesuai ya. Nama library-nya sudah sesuai. Pil, kemudian import image, dan juga import image filter. Sudah sesuai. Tapi yang belum sesuai itu adalah ini tadi. Jadi algoritmikanya punya Jeremy itu belum terinstall lengkap gitu library-nya. Ya, coba Jeremy cek dulu. Algo Python-nya di laptopnya Jeremy ada berapa? Ya, coba dicek dulu, Jeremy. Coba deh, Miss akan kirimkan linknya lagi untuk install sama seperti punya Izan tadi ya. Izan karena menggunakan laptop yang berbeda, maka perlu install ulang karena Jeremy juga masih terkendala. Nah, ini boleh dihapus dulu algo Python yang semula ada di situ, Jeremy. Ini mungkin karena program bingung membaca algo Python-nya. Jadi karena ada beberapa file algo Python yang pernah Jeremy download ya, pernah install. Jadi di sana ada yang versi lengkap, ada yang versi yang terdownloadnya tidak lengkap. Jadi kemungkinan besar ini menggunakan versi algo Python yang nggak lengkap nih punya Jeremy gitu. Saya install ulang lagi, Miss. Nah, sebenarnya kita perlu cek dulu di laptopnya Jeremy. Ada berapa Visual Studio Code atau Algo Python nih, Jeremy? Boleh di share screen entire screen, Jeremy? Kita lihat pada folder ya. Kita coba cek dulu, Jeremy. Iya, ini di sini Jeremy share screen-nya masih yang Algo Python. Coba Jeremy install, bukan install, share screen-nya versi entire screen atau full screen itu.
Oke. Kemudian kalau mau install ulang, nah ini sudah muncul ya. Kita cari Algo Python, Algo VS Code-nya ini ya. Coba kita lihat di tabnya Jeremy. Oh ya, tunggu sebentar ya, Ken. Nah, ini di sini punya Jeremy ada berapa Algo VS Code? Coba kita lihat Jeremy. Kita klik close dulu. Kita lihat di layarnya Jeremy ya. Klik close dulu. Klik yang ini, tanda silang itu. Sudah, tanda silangnya udah dihapus. Udah diklik. Sudah diklik tanda silangnya. Nah, coba itu diklik silang dulu Jeremy ya, supaya kelihatan. Yang ada di desktop itu, yang ada di layar depan itu lah. Biasanya kan ada aplikasi-aplikasi banyak itu ya. Nah, ini dia, ada VS Code, Algo VS Code. Kemudian kalau di foldernya Jeremy, coba ini kita buka ulang Jeremy ya. Kita klik Algo VS Code. Klik lagi Jeremy, coba. Yang ada di layar, klik 2 kali. Oke. Jadi kita buka ulang Jeremy ya. Kita coba tes dulu buka ulang. Kalau nggak bisa baru kita install ulang. Kemungkinan biasanya karena bug ya, ada bug. Nah, ini di close dulu saja, Jeremy. Kemudian kita masuk yang baru. Oke. Nah, masuk lagi di sini coba, Jeremy. Ya, yang tadi yang awal di close, kemudian kita masuk ulang ya, Jeremy. Jadi nanti bisa di running ulang di sini. Biasanya kendalanya seperti itu ya, Jeremy. Kadang ngebug ini namanya. Oke, Jeremy. Kemudian dimasukkan username lalu password. Mm-mm. Nggak usah mau tanya ini lanjut nomor 2 atau enggak? Oke, iya Arwin, masih ada lanjutannya. Kalau Arwin sudah menyelesaikan nomor 1, boleh dibaca dulu nomor 2. Lalu untuk mengerjakan disubmit terlebih dahulu, Arwin ya. Oh, Wait, oke. Nah, ini dia. Coba kita. Nah, punya Jeremy belum disubmit. Disubmit dulu Jeremy. Coba disubmit dulu Jeremy. Tadi sepertinya belum disubmit. Dicentang-centang dulu tadi. Sebelum kita mengerjakan. Nah, ini digeser ke kiri. Oke, sudah. Ini kita centang-centang dulu, Jeremy. Yang pertama ini, Kak usah kasih tanda warna pink. Tugas itu ya, dicentang dulu, Jeremy. Centang yang warna pink. Udah. Lalu yang bawahnya masih ada beberapa checklist yang perlu dilengkapi. Di checklist semuanya ya. Bonus 1 dan bonus 2 itu di checklist semuanya, Jeremy. Ya, scroll lagi ke bawah. Masih ada yang kurang. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, itu dia. Oke, kalau sudah kita submit, berikutnya kita play. Nah, ini sekarang kita running programnya, Jeremy. Coba diklik dulu di sini, lalu di play. Sudah. Masih sama. From Pil import image, modul nempel. Iya, berarti ini kendalanya pada program Algo Python-nya, Jeremy. Berarti Jeremy harus install ulang. Caranya seperti itu, Jeremy. Ya, karena ini tadi sudah dicoba secara manual, tadi tidak bisa ya. Oke, Jeremy boleh download dulu. Misalkan kirimkan linknya untuk Jeremy ya. Jeremy boleh dilihat di chat Zoom. Ini kalau saya kirimkan di chat Zoom. Oke, sudah Miss kirimkan ya link yang terbaru. Jeremy boleh simpan link tersebut. Kalau mengalami kendala, bisa download dari file tersebut ya. Jeremy boleh simpan linknya. Nanti kalau ada kendala-kendala lagi, boleh install ulang. Jadi yang ini bisa dihapus dulu, Jeremy. Supaya nanti nggak bingung ya. Manakah library yang masih lengkap sama library yang tidak lengkap. Jadi bisa di close ya, dihapus, delete, atau move to trash. Oke, ini bisa sambil keliling dulu tadi sebenarnya ada kendala juga dari Ken ya. Oke, Jeremy boleh install ulang ya. Kemudian untuk Ken, kendalanya apa ini? Unexpected indentasi. Ada indentasi yang kurang tepat punya Ken. Coba kita cari pada picture original convert L.
Nah, ini masih kelebihan indentasi itu. Dihapus dulu spasinya di depannya picture. Ya, depannya pic. Oke, kalau sudah kita play. Can ya, di play lagi. Ada keterangan image is not defined. Di scroll lagi, dicari. Apakah image sudah didefinisikan oleh Ken? Belum? Belum terdefinisi? Kalau belum, coba kita lihat lagi. Image itu ada di baris pertama ya. Fill import image. Kemudian ada keterangan image itu di baris keberapa ini? Image.open. Nah, itu harusnya I-nya huruf kapital, punya Ken, ya, disamakan. I-nya harusnya huruf kapital itu. Ya, tidak terdefinisi karena I-nya huruf kecil. Tadi. Oke, untuk Jeremy boleh diinstal ulang ya, Jeremy. Nanti kalau ada kendala-kendala itu sepertinya karena bug ya, Jeremy boleh diinstal ulang lebih dahulu. Nah, itu sudah berhasil? Sudah muncul kan? Jendelanya apakah sudah muncul? Jendela. Nah, udah muncul ya. Boleh dilanjutkan, Ken. Kemudian untuk Izan, apakah sudah berhasil untuk install? Untuk Edsel, Edsel bagaimana Edsel? Progresnya? Kok muncul 4? Iya, muncul 4. Kenapa? Karena tadi kita memberikan perintah ya. Ada yang pertama, picture original. Itu file gambar asli. Lalu berikutnya dibuat hitam putih. Lalu setelah itu dibuat ngeblur. Lalu dibikin rotasi 180 derajat ya. Lalu ada apa? Reflection. Lalu ada kontras. Nah, jadi ada banyak yang akan ditampilkan. Oke, untuk Jeremy boleh diinstal ulang terlebih dahulu Jeremy. Yang semula sudah ada di laptopnya Jeremy dihapus dulu saja supaya nanti tidak double-double ya aplikasinya punya Jeremy. Oke, kemudian punya Denis, apakah sudah berhasil muncul atau belum nih? Denis, coba kita play dulu Denis. Play, sudah berhasil. Ada keterangan unexpected indentasi. Coba kita cari indentasi line ke-16, Denis ya. Baris ke-16 itu di sana ada picture gray. Nah, ini penulisannya picture gray itu sejajar dengan print. Nah, ini masih ada yang kurang. Punya Denis ya. Coba Denis perhatikan pada code share. Di baris picture gray itu sebelumnya ada picture gray sama dengan picture original convert L ya. Jadi sebelumnya ada perintah convert L itu. Coba Denis perhatikan lagi. Oke, coba Denis cek lagi di code share ya. Di situ ada picture gray di baris ke-14 ya. Jadi sebelumnya itu ada keterangannya. Picture gray sama dengan picture original. Udah ketemu belum, Denis? Coba boleh dicek lagi Denis ya. Ini punya Denis masih kurang itu kemudian indentasinya ya. Jadi kita samakan sejajar. Picture gray sejajar dengan print di bawahnya. Kemudian untuk picture blur, nah ini juga dibuat sejajar dengan print ya. Mundur ke belakang. Nah, ini picture gray-nya sama picture blur-nya disejajarkan dengan yang bawahnya itu. Ya, good, Denis ya. Disejajarkan dengan yang bawahnya. Kebalik, Denis ya. Kita sejajarkan dengan yang bawahnya. Jadi yang atas tadi kita sejajarkan dengan bawahnya. Oke. Nah, coba Denis kasih spasi lagi di baris keempat dan 14 dan 15 ya. Tambahkan spasi. Oke, sudah. Lalu yang bawahnya itu juga sama, kita sejajarkan. Oke, sip. Coba kita play lagi, Denis. Apakah sudah muncul jendela aplikasinya? Error. No such file directory. Nama filenya tidak ada yang itu. Coba kita cek dulu. RB. RB di sini di baris keberapa ini? Punya line 3400 sekian loh. Banyak sekali. Coba.
Kita cek dulu ini. Ada berapa baris di sini? Coba, Denis. Kita scroll ke bawah. Oh, enggak ya. Kirain kelebihan. Enggak. Coba cek dulu, Denis. Masih kurang sesuai. Kita cek dari atas ya. From fill import image. Kemudian with image open original PNG as picture original. Kemudian print image, kemudian print show, oke. Lalu picture gray, picture original convert L, lalu save, kemudian mode size show. Coba itu di mana keterangannya? Di bagian bawah ada keterangan apa lagi tuh punya Denis? Yang mana, Denis? Coba ada keterangan FP sama dengan built-in open file name RB. RB-nya tidak tersedia. Nih. Coba Denis boleh on mic ya, boleh on mic ini. Kendalanya di mana nih menurut Denis? Sudah. Mm-mm. Udah ketemu belum Denis? Jendelanya udah muncul belum? Enggak ada sih. Belum ada jendelanya. Kalau kita cek tadi itu sebenarnya kodenya hanya kurang yang tadi itu Denis. Coba kita cek lagi ya. Dari baris satu itu udah bener ya. Satu dua. Terus with image dot open original PNG as picture original. Lalu print image itu sudah benar juga, Denis. Apa lagi yang kurang? Picture gray, convert L, lalu save PNG, oke. Lalu print blur, picture original filter, image filter dot blur juga sudah benar. Blur, save show, kemudian picture up, picture gray, transpose ya, transpose image rotate. Kemudian ada save. Oh, ini dia. Oke, tunggu sebentar. Namanya, nama filenya sepertinya ini. Saveup.jpg, original.jpg. Original 3 ya. Hanya penamaannya sih yang berbeda. Kalau punya Denis di sini dibuat menjadi itu tadi. Oh, Nah, di mana Denis? Coba. Mana ini. nih? Udah ketemu? Sudah sebentar, Kak. Oke. Dijadikan up.jpg itu ya. Heeh. Terus apa lagi? Blur.jpg, picture.format.mode. Nah, kalau sudah boleh di play lagi. Jenis ya. Boleh di play lagi. Nanti kalau misalnya masih belum, coba Denis boleh bandingkan bikin satu file Python lalu ngerunning program yang dari referensi dari Kausa, dari Codeshare. Itu udah pasti bisa jalan ya. Ini nanti boleh dibandingkan dengan referensi yang tadi Kausa kirim di Codeshare ya, Denis ya. Baik, Kak. Oke, siap. Nanti boleh ditanyakan lagi sama Kausa kalau masih ada kendala. Oke, untuk Dylan sudah mulai ya, sudah Call me mengerjakan. your God. I wish that I've been Kemudian untuk Arwin sudah juga. Untuk Abbas sudah muncul ya. Sip. Oke, teman-teman, kalau sudah berhasil muncul tadi, berarti boleh lanjut ke nomor berikutnya. Kalau belum berhasil, teman-teman boleh ditanyakan lagi sama Kak Oksa kalau masih ada kendala. Boleh dicari dulu kendalanya di mana ya. Ini sambil Kak Oksa kasih referensinya juga untuk nomor berikutnya ya. Kak usah buatin pada share yang berbeda saja ya teman-teman ya. Jadi untuk nomor yang kedua ini tidak wajib. Ini kalau teman-teman ingin mengerjakan, boleh banget. Jadi yang ini Kak usah sebagai referensi aja. Berikan sebagai referensi ya.
Untuk gambar berikutnya itu. Ada soal berikutnya ya. Tadi Arwin bertanya, soal berikutnya ada soal apa itu Arwin? Arwin sudah membuka sepertinya tadi. Sudah Arwin? Coba Arwin boleh on mic ya. Boleh on mic Arwin. Tadi Arwin sudah sampai pertanyaan berikutnya sepertinya. Sudah ya? Oke, Ken di sini sudah juga. Nah, itu dia. Ya, itu betul, Ken. Coba ini kau usah berikan pada link code share yang berbeda saja ya. Kita buat baru untuk Jeremy dan juga Izan. Nanti semisal masih benar-benar masih ada kendala, boleh disampaikan lagi sama Kak Oksa. Kalau teman-teman perlu untuk kelas pengganti ya, terutama untuk Jeremy tadi, karena sepertinya Jeremy masih terkendala untuk apa library yang belum bisa terakses ya. Nanti Jeremy boleh sampaikan sama Kak Ausa kalau masih belum bisa. Ya. Kemudian untuk Izan dan juga Arwin, nanti Kak Ausa kirimkan linknya ya. Oke, sip Jeremy. Nanti Jeremy kalau butuh kelas pengganti juga sekalian Kak Ausa carikan. It's okay, nggak apa-apa. Nanti Jeremy boleh Link sampaikan apa sama ya, Kak Kak? Ausa. Linknya di sini. Oh, yang nanti Kak Ausa kirimkan itu link untuk Oh, kelas iya, kelas iya, yang pengganti. pengganti. Iya, betul. Kelas penggantinya ya untuk Arwin dan Izan karena minggu lalu yang tidak hadir itu. Oke, sudah Kak Katanya Ausa hari Sabtu kirimkan. besok ya? Iya betul Arwin. Untuk hari Sabtu besok pukul 16 nanti Di, kau usah kirimin. Oke. oh, Untuk dikirim di Jeremy, WA. iya betul di WA. Nanti kau usah kirim di WA aja. Nah, kemudian untuk teman-teman, nah ini linknya boleh disimpan dulu nih. Ada code share yang terbaru. Nah, itu untuk referensi nomor berikutnya, teman-teman ya. Boleh disimpan dulu. Nah, kalau yang kedua ini boleh deh di copy paste nggak apa-apa itu buat teman-teman latihan untuk referensinya ya untuk supaya nanti teman-teman lebih siap untuk mengerjakan proyek-proyek berikutnya gitu ya jadi yang wajib tadi hanya yang sudah teman-teman kerjakan tadi ya yang masih terkendala nggak apa-apa boleh dicari dulu kendalanya nanti teman-teman jangan lupa disubmit kalau sudah mengerjakan nomor berikutnya ya. Jangan lupa di-submit. Kalau masih ada kendala, jangan sungkan buat ditanyakan sama Kak Oksa. Atau boleh diskusi dengan teman-teman di grup ya. Boleh banget. Atau mau diskusi by personal chat juga boleh ya. Teman-teman silakan bebas untuk berdiskusi. Oke, semuanya karena waktunya masih 2 menit lagi. Yuk kita diskusi dulu dari lesson hari ini ya. Coba kita simpulkan dulu. Apa saja yang sudah teman-teman tangkap, sudah teman-teman pelajari hari ini. Kita hari ini tadi bahas tentang apa nih? Siapa yang mau memberikan suaranya? Coba, siapa yang mau on mic? Hari ini apa saja yang sudah teman-teman pelajari? Coba kita awali dari Arwin deh. Biasanya Arwin kan hobinya on mic nih. Ayo Arwin, kita Ini yang sampaikan. kita Mhm. pelajari menurut seingat saya cara menampilkan foto dan menajamkan foto. Oke, untuk menampilkan foto, menajamkan foto, kemudian apa lagi, Arwin? Ada lagi nggak tuh? Terus menulis indentasi, cara Orientasi. apa itu indentasi, cara menampilkan foto, terus mendownload tadi sempat mendownload pip install pil di Visual Oke, Code juga. oke, ya, itu tadi ya. Jadi ada belajar dari error juga ya, teman-teman ya. Karena sebagai programmer itu Sama teman-teman juga. belajar ngetik juga sih, nggak biar Nah, nggak belajar kebiasaan ngetik. kopas. Iya, betul. Sekalian belajar ngetik ya. Oke, mantap Arwin. Oke, kita beri Makasih. uplas buat Arwin. Keren. Lanjut lagi berikutnya. Dari siapa ya? Yang mau memberikan suaranya lagi? Dari Ken, coba Ken. Nih, suaranya Ken. Boleh disampaikan Ken, hari ini apa saja yang sudah Ken pelajari? Yang sudah Ken eh terima. Hmm? kita tuh rotasi rotasi foto sama bisa ngeblur
foto dan bikin foto hitam Oke. putih. Nah, ya. Oke, mantap. Thank you, Ken. Ada lagi, Ken? Selain buat ngeblur, hitam putih, bikin apa lagi? Yang sudah Ken pelajari dari trial and error tadi ya. Jadi, belajar ngetik, adakah yang error tadi, Ken? Hmm, Ada nggak tuh tadi? Ada yang ada belajar error? bagian salah pakai kapital. Iya, berarti harus lebih apa, Ken? Belajar untuk lebih teliti, ya. Iya, Iya, sama apa lagi, Ken, tadi? Sepertinya ada yang lebih penting juga dari kode, yakni posisi penulisan. Kita sebut dengan apa, Ken? kasih. Indentasi. Iya, betul banget. Mantap. Thank you, Ken. Kita beri applause untuk Ken juga. Sudah menyampaikannya. Lanjut lagi berikutnya dari Jeremy. Kalau saya pengen dengar dari Jeremy nih. Tadi walaupun Jeremy ada kendala ya, boleh Jeremy sampaikan dulu kendalanya sama apa yang ditangkap Jeremy hari ini materinya ya. Coba Jeremy boleh on mic dulu nih. Miss pengen dengar suara Jeremy. Oke, masih belum terdengar suara Jeremy. Kita tunggu dulu. Warna dari gambar Miss seperti Oh RGB, ya, terus tuh oke. apa namanya, Warna dari abu-abu, gambar. Mm-mm. Kemudian warnanya bisa RGB, ya, lalu bisa hitam putih ya. Kemudian apalagi Jeremy tadi kendalanya yang ya. Jeremy temui apa tadi? Coba Jeremy boleh sampaikan sama Miss. Kenapa Miss? Kendalanya Jeremy tadi yang ditemui apa tadi Jeremy? Boleh disampaikan sama Miss Jeremy. Kendalanya tadi. Belajar dari kesalahan Kendalanya Jeremy. dari Mm-mm. aplikasi punya saya. Oke, kendalanya dari aplikasinya punya Jeremy ya, Algo Python-nya punya Jeremy tadi belum bisa mengakses library Iya. fill ya. Mungkin Iya. kayak belum ada filenya Mm-mm. Iya, yang betul. Belum ada file yang apa bisa ya? kita gunakan ya, namanya Iya, library fill tadi. Iya, karena biasanya Algo Python itu terdiri dari banyak sekali file-file yang sudah disediakan library-nya yang mau digunakan seperti Pygame, terus ada ini tadi PL ya. Tapi punya Jeremy belum ada filenya gitu. Jadi makanya tadi dia error ya, ngebug gitu. Oke, berarti Jeremy sudah tahu ya kendalanya di mana ya. iya Miss. Oke, sih berarti solusinya apa Jeremy tadi? Untuk solusinya. Solusinya adalah kalau menemui hal yang seperti itu, kita coba dulu ya. Solusinya yang pertama, dicek kodenya. Kalau sudah dicek kodenya, di play dulu. Kalau masih belum bisa, kita coba close, lalu kita masuk ulang, di play lagi. Kalau masih belum bisa, jalan terakhir, kita mau tidak mau harus install ulang, Jeremy. Gitu ya. Jadi Iya nanti Miss. untuk linknya, Jeremy boleh disimpan dulu yang Miss kirimkan tadi ya. Sudah disimpan atau belum, Jeremy? Sudah Linknya Miss. sudah ya, boleh dikasih star itu bintang. Oke, mantap Jeremy. Terima kasih Jeremy. Kita beri applause ya buat Jeremy sudah menyampaikan ya apa yang sudah dipelajari dan juga kendalanya hari ini. Oke, thank you teman-teman ya. Sepertinya sudah cukup ya diwakili oleh Arwin, kemudian Jeremy dan juga Ken ya yang sudah menyampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini betul banget ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana kita memproses sebuah gambar ya, mulai dari kita menampilkan jendela, kemudian menampilkan gambar secara utuh, gambar aslinya. Lalu kita ingin membuat filter, misalnya menjadi hitam putih ya. Jadi ada kodenya menggunakan L tadi teman-teman ya, convert L. Lalu setelah itu kita bisa menyimpan filenya dengan save. Lalu bisa menggunakan perintah untuk left dan right ya supaya gambarnya memutar ke kanan dan ke kiri. Lalu supaya gambarnya bisa lebih kontras, bisa lebih ngeblur. Nah, itu ada masing-masing ada perintahnya yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk pembuatan proyek aplikasinya ya, teman-teman ya. Jadi nanti boleh disiapkan kalau ada pertanyaan, boleh banget disampaikan di awal lesson ya, sambil kita berdiskusi di awal. Oke, teman-teman. Terima kasih semuanya sudah hadir dan terima kasih sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih Kak Auksal. Oke, terima kasih. Makasih, Miss. Makasih Miss. Terima kasih juga teman-teman. Kita tutup ya.
Oke, bye-bye.